rumus hidup bahagia. Aku tidak melihat tanda-tanda penyakit di tubuh ibuku saat pulang di rumah. Untuk pertama kalinya sejak ku tinggal 14 tahun lalu. Kerut di wajahnya tentu saja bertambah banyak, tetapi ibu masih seperti ibu yang dulu, yang lincah, aktif, dan cerewet. Ibu masihlah ibu yang dulu, yang juga melepasku dalam diam tanpa ada upaya menahan. Di mana Anto saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini lagi? Keberadaan abangku itulah yang ku pertanyakan. Anto masih berlayar, Nduk, jawabnya. Cuti masih 6 bulan lagi. Sayang sekali dia tidak bisa lihat aku menikah. Tak peduli kau masih tinggal serumah dengan orang tuamu ataukah terpisah jarak ribuan kilometer. Pertanyaan kapan menikah akan terus menjadi momok yang menghantui. Setelah menikah, lingkungan tetap tidak akan puas denganmu. Pertanyaan berubah menjadi kapan punya anak, kapan tambah anak, kapan mati. Seolah-olah rumus hidup bahagia untuk perempuan adalah yang seperti itu. Jika kurang satu saja formula, maka di jidatmu akan timbul cap perawan tua, perempuan tak laku, aib keluarga, dan label-label ngenes lainnya. Untuk alasan-alasan di ataslah aku kembali ke rumah. Ibu bilang di telepon bahwa dirinya sakit, batu empedu angkut. Mungkin usianya tak lama lagi. Sebelum ia dipanggil Tuhan, ia sangat ingin melihat aku menikah. Anaknya hanya 2, aku dan Anto. Dari cerita ibu, aku tahu bahwa Anto sudah sukses jadi cleaning service di kapal pesiar luar negeri dengan gaji yang lebih dari cukup untuk membiayai istri dan anak-anaknya. Mereka tinggal tak jauh dari rumah ibu, rumah warisan tepatnya. Karena warisan, rumah ini penuh sesak dengan 7 orang kakak beradik ibu, para ipar dan belasan ponakan yang juga merasa berhak atas satu-satunya aset peninggalan kakek. Sudah sejak dulu seperti itu. Rumah ini selalu ramai, penuh sesak, kumuh. Pilih Anto untuk pindah rumah adalah jalan yang paling masuk akal. Untuk alasan-alasan di atas, itulah ku ajak si buncit ke kampung berjumpa ibu dan ayah. Tanpa babibu, tanggal pernikahan kami direncanakan. Ku bilang kami tak ingin pesta yang meriah. Dompet laki-laki itu sudah cukup terkuras karena membiayaiku mengambil sastra strata 2 di kampus swasta ternama. Perempuan harus berpendidikan tinggi agar dapat mengajarkan generasi berikutnya tentang bagaimana bertahan hidup. Syukur-syukur bisa turut adil mengubah rumus hidup bahagia yang sebagian besar gagal membuat bahagia pelakunya. Selamatan saja, biar nanti dokumen negara kami urus sekembali ibu ke kota. Ya sudah, kalau memang itu keinginan kalian. Tampaknya ibu hanya bisa pasrah. Daripada aku berubah pikiran dan malah jadi aib keluarga, menikah di penghujung kepala 2 adalah anomali bagi perempuan di kampung ini. Anti, kamu gak bilang kita akan menikah, Budiman. Aku lebih suka memanggilnya si buncit, tampak panik. Mungkin ia merasa dijebak sebab aku tidak bilang sama sekali tujuan kami pulang kampung di libur cuti bersama kali ini. Ia menarik tanganku masuk ke dalam mobil mewahnya yang mengundang decak kagum bocah-bocah kampung telanjang penuh lumpur. Nyaris tidak pernah ada mobil masuk di kampung ini. Kalau mereka mengenal jenis-jenis mobil dan tahu harganya, mungkin mereka juga bisa kena serangan jantung hanya demi mendengarkan jumlah nol yang berderetan tanpa minimal. Sudah, tenang saja mas, aku senyum menggoda. Sebelum si buncit kembali protes, ku sumpal duluan mulutnya dengan kecup yang selama ini membuatnya candu. Kalau kamu mau kita tidur sekamar malam ini di rumah keluargaku, kamu harus nurut. Budiman engah-engah setengah meladeni kecupanku. Yang tentu saja aku mau tidur sama kamu, tapi menikah, udahlah kamu tenang aja. Aku mengibaskan jemari yang dihiasi nail art paling mahal dari salon kecantikan langgananku. Singkat cerita, Budiman setuju. Selain karena dia tidak punya pilihan, dia juga tidak kuat tidur terpisah dariku. Sudah begitu sejak 7 tahun yang lalu. Sudah begitu sejak pertama kali kami berjumpa di bar dekat kos rumahku. Sudah begitu sejak aku masih bekerja sebagai pelayan bar dan dia masih jadi wakil salah satu pejabat penting perusahaan minyak negara. Sekarang ia sudah naik pangkat menjadi pejabat pentingnya. Aku tersenyum ketika mendengar Budiman mengucap ijab kabul pernikahan kami dengan fasih.
Begitu para tamu undangan yang terdiri dari penghuni rumah dan tetangga kanan kiri meneriakkan sah dengan penuh antusias. Kusambar tangan gempal si buncit dan meletakkannya di keningku, membawanya ke bibirku, mengecupnya lama, sedikit menggigitnya untuk menggoda. Ia terkekeh. Ibu membagi kue-kue kepada para tamu dengan cekatan dan penuh energi. Tawa di wajahnya tak pernah pudar. Tidak ada tanda-tanda penyakit batu empedu angkut di tubuhnya. Sementara dari tempat dudukku, aku bisa menangkap paras itu. Paras menjijikan laki-laki tua yang bibirnya legam dan keringatnya bau amis. Suami dari salah satu adik perempuan ibu yang di masa lalu sering mengendap-endap dan menggerayangi tubuhku. Laki-laki itu menatapku tajam, aku balas menatapnya. Ia tidak membuang muka, mungkin tergiur dengan tubuhku yang lelukanya semakin dalam. Aku menggeser tubuhku mendekat pada si buncit, menyentuh pipinya dan sedikit memaksa agar ia menatapku. Kening si buncit mengkerut, tapi aku balas mengecup bibir tebalnya. Ia kaget dengan tindakan nekatku di depan umum, tetapi demi mendengar gemuruh tamu undangan yang menggoda, ia kembali terkekeh. Aku menoleh sekali lagi kepada laki-laki di sudut ruangan yang bibirnya hitam dan keringatnya bau amis. Ia membuang ludah seperti tak pernah dilakukannya 14 tahun lalu yang pertama kali kuadukan kelakuannya kepada ibu. Cuy, tak sudi aku sentuh anak gauk matahari seperti Amti. Kecil-kecil sudah pintar fitnah. Tetapi tidak ada satupun yang percaya pengaduan bocil 15 tahun. Tak terkecuali ibu dan ayah. Yang membujuk tangisku hanya Anto. Dia akan merontokkan 2 gigi depan laki-laki bejat itu. Tetapi demi melihat susunan gigi depan pria itu masih lengkap saat ini, aku tahu Anto pun tidak memenuhi janjinya padaku. Karena alasannya di atas itulah aku pergi dari rumah. Lontang-lantung tidak jelas di jalan, bekerja jadi tukang cuci piring dari salah satu kedai ke kedai lainnya, putus sekolah, dan syukurlah ada program pakai C. Usiaku 27 tahun saat ini. Undang-undang tidak pidana seksual disahkan. Setelah ribuan purnama berdiri, akhirnya negara ini punya dasar hukum untuk membela hak-hak korban rudu paksa. Aku membaca berita sambil tertawa dan menangis. Lalu setelahnya aku bisa mengumpat tahi keras-keras karena ternyata undang-undang tidak bisa berlaku surut. Tahi betul. 3 hari sudah cukup untuk memuaskan rasa ingin tahu handai taulan. Mereka tidak peduli dengan postur buncit pria yang kubawa serta perbedaan usia 15 tahun di antara kami. Untuk jangka waktu yang lama, tampaknya pertanyaan-pertanyaan kuis berbau-bau mencampuri urusan orang lain tidak akan keluar dari mulut mereka. Untuk jangka waktu yang lama, ibu tidak akan mengancamku di telepon dengan kalimat, "Apa kamu tega?" Ibu mati penasaran karena belum lihat kamu menikah, Duk. Duh, beruntung banget kamu Anti dapat suami mapan, mobilnya bagus. Para tetangga berkicak kagum. Kamu udah tambah cantik dan sukses ya Anti. Waktu kecil dulu kamu hitam, kurus, kering, bau matahari. Gak nyangka kalau sekarang kamu bisa jadi wanita karir di perusahaan gede, gajinya juga pasti gede. Lumayan lah gaji sekretaris, pemimpin di perusahaan asuransi. Kalau bukan karena koneksi Budiman, mana bisa aku masuk. Aku memang beruntung memiliki si buncit dalam hidupku. Berkat dirinya, aku bisa menempuh pendidikan tinggi, merasakan pelesiran ke luar negeri, tidur di kamar hotel VIP. Mau dustai nikmat yang mana lagi? Ia mungkin hadiah dari Tuhan atas semua penderitaan yang selama ini aku alami. Mobil mewah Budiman mengantar kami kembali ke ibu kota. Kali ini ibu melepasku dengan senyuman paling lebar yang pernah berkembang di wajahnya. Pemandangan kontras jika dibandingkan dengan 14 tahun lalu saat semua anggota keluarga lebih mempercayai omong-omongan laki-laki bejat itu, saat semua keluarga bersepakat mengusirku dari rumah karena fitnah adalah penyakit menular hingga sampai sepupu yang lain juga terinfeksi. Aku berdoa di dalam hati semoga sepupu perempuanku yang lain tidak jadi korban berikutnya karena demi Tuhan bau keringat laki-laki itu tangis sekali. Aku nggak nyangka kita menikah di kampungmu, Siri, sautku.
Ya apapun itu, kenapa sih pakai nikah-nikah segala? Kamu gak mau nikahin aku? Bukan begitu, tapi kan aja pernikahan kemarin cuma sandiwara, imamnya aku sewa. Budiman tertawa terbahak-bahak. Dia mengecup keningku sebelum mengeluarkan koper kami dari dalam bagasi. Aku balik sekarang ya. Loh, gak masuk dulu mas. Meskipun aku lebih suka ia segera pergi, tetapi tetap saja aku lontarkan pertanyaan basa-basi itu. Biar bagaimanapun rumahku ini dia yang belikan. Aku harus pulang sekarang. Santi bawel terus ditelepon. Si buncit mengerut, kita ketemu lagi minggu depan, gak apa-apa kan? Aku mengangguk mengiringi badan tumbun pria itu masuk kembali ke Porsche abu-abu miliknya, pulang kepada istrinya. Sebagai simpanan yang baik hati dan tahu diri, jangankan bertemu seminggu sekali, bertemu sebulan sekali pun tak mengapa selama PIN kartu kredit platinum miliknya tidak berubah. Itu tadi, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.